أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya apa? وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين. Monggo dibaca bersama-sama. Apa nanti suatu 1, 2, 3. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. Sekarang kita sepakati dulu berhentinya dipotongnya di 2 apa 3. Kalau 2 bisa sampai muttaka'a, mari ngono wis gak berhenti lagi. Kuat enggak kalau potong 2? Tadi saya kan 3. Coba 2 ya, yuk. 1, 2, 3. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً. Ini sampai alaihin, kira-kira kuat apa mboten? Coba saja dulu, yuk.
وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم. Yo, sing kuat yo, gak apa-apa. Tapi hati-hati sing gak kuat iku kula kuat. Ya tapi dengungnya malah kurang. Mending dipotong lagi. Mana lho? Dipotong lagi di mana? Seperti saya tadi itu sikina. Barusan saya nggak kuat, kurang sedikit misalnya, ya coba lagi, mungkin kurang persiapan. Tak sukun, jangan berlebihan hamesnya ya. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahun. Itu ada ces sedikit saja. Sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna, itu kakek misalnya. Arsalat, a'tadat, wa atat. Ada paling enggak natural ya, kedengarannya itu dipaksakan ya mestinya. Diulang dari wa a'tadat dengan persiapan nafas yang lebih bagus. Ya boleh dem-dem dulu. 1, 2, 3. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِمْ. Ya, terus فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. Waqala lan ucap sapa nisbatun piro-piro wong wadon. Kemarin bukan nggak boleh bilang-bilang, nggak boleh rame-rame. Iya, Nabi Yusuf itu sudah tidak bilang-bilang biar tidak viral, katanya gitu kan kemarin ya. Li alla ya syi'a, biar tidak viral. Karena viral itu juga macam-macam, ada viral bagus, ada viral tidak bagus. Viral gara-gara sesuatu yang negatif kan banyak juga viral gara-gara keburukannya aja sampai viral karena sesuatu yang baik yang bermanfaat. Bagus biar orang bisa meniru atau bisa jadi motivasi buat orang lain.
Lagi sudah apa tuh namanya, sudah dirahasiakan, dijaga betul. Nabi Yusuf gak bilang-bilang sama siapa-siapa, tapi namanya berita ini tersebar juga akhirnya, karena di kerajaan, di rumah dan lingkungannya Khidr itu tidak juga hanya isinya, juga bukan hanya mereka bertiga, masih ada orang lain. Kerungu titik disampai nonang kono, kerungu titik disampai nonang kono, ditambahi. Barang nggak jelas terus diceritakan, kan orang jadi modelnya. Ya, sesuatu hal yang didengar tuh kak rasanya kayak wajib gitu diceritakan sama orang. Padahal nggak juga. Tidak semua yang kamu dengar tuh harus kamu ceritakan sama orang. Memangnya apa gunanya? Ya biar orang lain tahu kalau saya tahu. Terus kalau sama-sama tahu, terus apa? Kita harus tahu, semua harus tahu. Memangnya semua harus tahu. Kalau tidak tahu, nggak apa-apa kan? Tidak semua yang kamu dengar itu harus diceritakan. Kalau memang nggak perlu diceritakan, nggak usah. Apalagi diceritakannya ditambah-tambahi. Lagi yang ngono gara-gara yo, sapa ngono sing garain iki? Wong wedok lagi lo ayatnya waqala niswatun, perempuan ya, perempuan yang disebut. Ya apa boleh buat, ya kita harus jujur saja sama iya. Ya kan? Waqala lan ucap sapa niswatun piro-piro wong wadon tuh. Sing golongane rupi-rupi, sing senengane gosip-gosip iku ancene wong wadon. Fil Madinati ing dalam kota Mesir, Madinati Misra tegese kota Mesir. Sing ngomong-ngomong ki wong wedok ternyata. Berarti wong lanang-lanang mboten ngomong, ya ngrungokno. Saking gak melok ngomong. Sing ini sing diceritakno kan sing ngomong. Sing ngomong iki sing bicara orang perempuan. Rame sak kota Mesir. Ngomong ya apa? Imra'atul azizi turawidu fatah. Imra'atul azizi utawi bojone Pak Khidr Khidr yang punya jabatan Al-Aziz itu kan punya jabatan. Iku turawidu ngerayu sapa imra'ah fataha ing kaulane imro'ah, abdaha tegese ing kaulane imro'ah. Dan Nabi Yusuf pada saat itu memang jadi wong jenenge punya kecerdasan, punya kemampuan, memang dipercaya juga oleh Khidr ini. Itu bener budak jadi waktu itu kan dibeli, dia dapatnya dibeli kan dulu, dibeli. Jadi statusnya kayak budak gitu, tapi nggak sembarang ini. Orangnya pintar sekali karena Allah sudah memberikan apa kemarin, atainahu hukman wa ilman. Maka si istri dari Khidr ini merayunya an nafsihi saking awak dhewe fataha qad syaghafaha hubba. Nah kan ini kan nadanya mencibir atau bahasa sekarang itu nyinyir. Qad syaghafaha teman-teman manjing manjing ing ati. Syaghafa iku artine dakhala hubbuhu syaghafa qalbiha. Syaghafa qalbiha. Relung hati. Syaghafaha manjing ing ati. Manjing ing dalem ati. Ha ing imra'atul aziz apane hubban demene. Jadi rasa tertariknya, rasa cintanya siapa tadi itu Zulaikha namanya ya, kepada Nabi Yusuf itu sudah merasuk ke dalam hatinya yang paling dalam. Menurut maksud syaghafaha hubba. Jadi bukan hanya sekedar apa suka biasa, suka sama cinta itu beda.
beda. Jadi kalau kamu sama ibu kamu itu namanya apa? Cinta ya, cinta, sayang, ya kan? Kamu sama ayah kamu cinta, sayang. Kalaupun ada sesuatu hal yang mungkin yang kamu kurang suka ketika ayah kamu marah, kamu tidak suka, tapi apa kamu kemudian tidak cinta sama ayah? Itu cinta. Dan memang beda cinta sama cinta. Beda. Ya. Lah ini kalau sudah ini siapa namanya? Zulaikha ini sudah syaghafaha bagus. Betul-betul sudah terpana, terpesona, termehek-mehek, tergelepek-gelepek. Siapa ini namanya? Zulaikha ini karena melihat bukan hanya dari segi fisiknya saja, tapi dari segala sesuatu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Tamyizun utawi lafadz hubban iku tamyizun dan ditamyiz. Aida khala tegese mlebu apa hubbuhu demen ing Nabi Yusuf syaghafa qalbiha ing jerone atine Imra'atul Aziz. Ai khilafahu ngoten. Tegese ing wadahe qalbiha. Jadi ibaratnya hati itu seperti wadah. Coba lihat ya. Iki wadah. Loh iku mahabbahnya Zulaikha kepada Nabi Yusuf itu sudah masuk ke dalam wadah ini. Ini hati. Hati tak ada gini enggak? Tak ada gini. Cintanya Zulaikha kepada Nabi Yusuf itu masuk ke sini, ke wadahnya ini. Nah, ya itu maksudnya syaghafaha hubba. Ghilafahu tegese ing wadahe qalbiha. Lah lek wis kena iki mahabbah atau hub yang sudah masuk ke syaghafa qalbi ini, syaghafa qalbi, maka suka atau tidak suka tidak ngaruh. Itulah. Kayak kamu sama ayah itu. Karena kamu cinta sama ayah itu. Masih ono perkara sing enggak kamu suka atau kamu apa tuh bikin hati kamu mangkel atau apa, enggak bisa ngilangin cinta itu. Ya tetap aja kamu cinta sama ayah, ya kan? Ya tetap saja kamu sayang. Meskipun kadang aduh, ayah guys, kadang betul sungguh nih ini, sekarang ngamuk ini. Inna lanaraha, inna stubune ingsun, iya, stubune kita, wong wedok-wedok iku lho ngomong-ngomongan. Iku lana rohayat diningali sapa kita ing imro'ah fi dhalalin ing dalem keluputan, khotoin tegese keluputan mungkin kang pertelo, bayinin tegese kang pertelo, bihubbiha kelawan demene Imra'atul Aziz iyahu ing Nabi Yusuf. Nah, ini perempuan-perempuan siapa kira-kira ya, yang perempuan-perempuan yang di kalangan itu, yang di lingkungan itu? Tidak lain adalah dari kalangan elit, ya. Soalnya ya di kalangan pejabat, menurut umpomo kan itu Firiu kan pejabat kerajaan. Maka berita itu tersebarnya ya di kalangan istri-istri pejabat itu. Mereka membicarakan dengan nada yang ingkar, nada yang apa sih? Ya heran ya, apa sih, kayak ya aneh aja gitu loh. Merasa gimana sih istrinya pejabat, kamu istrinya itu Imra'atul Aziz turawidu fataha an sini, nadanya nada mencibir, nada menghina ya, nada menghina.
Wa qala jama'atun min nisa'il kubara wal umara fi madinati Misr. Yang ngomong itu istri-istrinya pejabat, istri-istrinya kalangan elit. Dan mereka menilai itu adalah kesalahan. Mereka menilai kesalahan. Yang dimaksud yang dinilai kesalahan itu yang mana? Ya turawidunya itu. Turawidu fataha itu yang dinilai salah oleh mereka. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Itu kesasar itu, tersesat, itu salah. Yang salah itu yang mana? Turawidu fataha. Yang mereka anggap salah. Soalnya apa? Kalau qad syaghafaha hubba ini tidak bisa disalahkan. Ngerti ya? Tidak bisa disalahkan. Perasaan itu tidak bisa disalahkan. Yang salah itu tindakan. Ya toh? Tindakan yang mana? Turawidu fataha. Ya itu. Yang sok-sok cari perhatian, yang apa itu namanya PDKT, kemudian dan Nabi Yusuf tuh endel-endel, ngerayu-rayu, lah itu yang salah. Itu yang salah. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Tindakannya itu yang salah. Kalau perasaannya, ya maklum ya masih sampai ya ketemu Nabi Yusuf yang mesti ya bersyakofa ubah. Masih sampai yang mesti ya tertarik ya. Cuma jangan sampai kemudian itu menimbulkan tindakan-tindakan atau perbuatan yang dhalalin mubin. Falamma sami'at mongko semangsane krungu sapa Zulaikha bimakrihinna kelawan rasan-rasane niswah, ghibatihinna tegese rasan-rasane niswah, laha maring awak dhewe Zulaikha. Pada akhirnya Zulaikha ini tahu kalau dia lagi jadi bahan pembicaraan. Kalau sekarang dia sedang viral dibicarakan oleh perempuan-perempuan di seluruh kota Mesir, saiki padha ngrasani aku, arsalat mongko ngutus sapa Zulaikha ilaihinna maring niswah, mengundang, maksudnya mengundang mereka ibu-ibu pejabat. Kayaknya semua membicarakan saya, ngerasani saya, maka kemudian dia mengundang mereka. Wa a'tadat lan nyiapaken sapa Zulaikha, a'addat tegese nyiapaken sapa Zulaikha lahunna kaduwe niswah muttakaan ing panganan, ta'aman tegese ing panganan, tapi bukan makanan yang bisa langsung dimakan, bukan pula makanan yang bisa disendok, tapi makanan yang harus dikupas dulu. Ta'aman tegese panganan yuqta'u kang den iris apa ta'am bisikini kelawan lading lil ittikai krana lungguh indahu ana sandinge ta'am. Diundang untuk hadir, kemudian di tempat itu disediakan makanan yang harus makan di tempat. Makanan jenenge muttakaan, panggonan lungguh aja nih, supaya mangan di kono, dipangan di kono ambil lungguh, dan makannya harus pakai pisau. Wa huwa utawi ta'am iku al-utruju, jeruk opong, jeruk sing nggak iso dimakan tanpa harus menggunakan pisau. Kan ada di jeruk yang kulitnya tebal, nggak bisa langsung dikupas pakai tangan. Utruj itu memang jeruk yang kulitnya tebal, yang nggak bisa dimakan kecuali memakai pisau mengirisnya. Wa atat lan
maringi sapa Zulaikha a'qad tegese maringi sapa Zulaikha kula wahidatin ing saben-saben siji minhunna saking niswa maringi sikinan ing lading. Dan memang adatnya orang sana itu begitu, adatnya orang Mesir itu begitu. Kalau ada acara undangan makan-makan itu memang makanannya tuh pakai pisau. Wa kana min adatihinna aklul fawakih wal lahmi bisikini. Memang kebiasaan di sana begitu. Jadi duduk laginya siji merokroyokan gentenan boten. Undangan iku 300. Yo dikai pisau satu-satu, dikai jeruk itu satu-satu. Jeruknya jeruk yang kulitnya tebal. Wa qalat lan ngucap sapa Zulaikha Yusuf maring Nabi Yusuf. Ukhruj metu sira alaihinna ing atase niswah. Nabi Yusuf ditibali matanon. Yusuf dalam nuzul ukhruj alaihinna sampeyan metu kan nuzul iki ancane apa majikane ta. Metu nang rono, nang ngarep kono, nang ruang tamu. Kula napa Bu? Ya liwat ngono ae, keliwer ngono ae. Kongkon apa pokoke ya wis jenenge anu iki rekayasa. Falamma ra'ainahu mongko semangsane padha ningali sapa niswah ing Nabi Yusuf akbarunahu mongko padha ngagungaken sapa niswah ing Nabi Yusuf a'wamathu tegese a'wamnahu tegese padha ngagungaken sapa niswah ing Nabi Yusuf awak ngono maksude. Masya Allah. Kono ketok iku mah kaget, ora tau terus wingi-wingi. Soalnya apa? Soalnya zaman niko yo nek gak tahu ketemu yo gak ero. Nek zaman saiki kan masih gak tahu ketemu kan gampang weruh deh. Apa jenenge? Nek medsos ya. Sama iso weruh rupane wong sing ana di pucuke donya ngono weruh. Ya kan? Nek zaman itu ya enggak saoma ya gak tahu rupane. Gak tahu ketemu di satu majelis ya karo nampak. Utawa ketemu tapi ado ya karo. Kayak saiki kan masih ado iso disui. Iso dicedekno lho kan. Zaman iku enggak iso. Dadi wong-wong wedok itu jawane kae teko nang Nabi Yusuf. Bareng ketok ngono, semua terkejut takjub gawok. Ngoten iku terperanjat terperangah. Iki wong apa malaikat, boleh kok gak tahu tumon mbanteni koyo ngoten. Nah, saking kagete, saking apa iku jenenge iku mang terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf itu sampai galfok. Gagal fokus gak ro jeruk, gak ro driji. Wa qana lan padha ngeres sapa niswah aidiyahunna ing pira-pira tangane niswah bisa kaki ni kelawan pira-pira lading tangane sing dieres walam yash'urna lan ora krasa sapa niswah bil alami kelawan loro ngono. Tadi kata wong ganteng sampai gak krasa loro anu niku drijine dieres sambil lading. Ya Allah kaya apa sampai gak kerasa lorone li syughli qalbihinna krana ketunggule atine niswa bi Yusuf kekelawan Nabi Yusuf. Sampai ketene milih-milih kita kene diterangno hatta sala addamu. Bukan hanya teriris tergores-gores, bukan, betul-betul terluka tangannya hatta salat damu sampai mengalir darahnya. Kan parah tuh. Oh niku gak kerasa ya Allah. Yo. Apakah
pernah mengalami hal semacam ini? Mboten nate. Mboten nate sampean. Soalnya apa yo katumon aja wong ganteng kok Nabi Yusuf. Ngoten. Masya Allah sampai iso jarakno wong iki gagal fokus gak ero iki sing diiris opo. Ambek ngomong ini, wa qulna lan padha ngucap sapa niswa hasyalillah. Maha suci Allah. Tanzihan tegese kelawan nyucikaken lahu maring Gusti Allah. Ma hadza basyara. Ma hadza ora utawi iki Yusuf. Ai Yusuf tegese Yusuf iku basyara menungso. In hadza ai ma hadza ora utawi ikilah Yusuf iku illa malakun angin malaikat karimun kamulya. Maksudnya apa iki? Ya saking baguse ngono lho. Al maqsudu min hadza itsbatul husnil azim li Yusuf. Bahwa Nabi Yusuf itu sangat-sangat tampan rupawan. Karena selama ini yang mereka tahu, yang mereka dengar, yang paling tampan itu raja. Bisama'ihim annahu la syai'a ahsan minal malik. Selama ini mereka yang mendengarnya itu raja itu paling bagus, paling tampan, paling sempurna. Tapi begitu lihat Nabi Yusuf, nah berarti ini tutup menungso, berarti ini malaikat. Wali annahu lamma kana al-malik mutahharan min malak tutup malik. Keliru. Bisama'ihim annahu la syai'a ahsana minal malak. Harakat. Wali annahu lamma kana al malak mutahharan min bawa'ithis syahwati muhaban la tuhkamu alaihi surati syubbiha bihi. Jadi karena yang selama ini mereka dengar yang paling bagus tuh malaikat. Ngoten lho ya. Kene kok iki cek gak keliru maneh aku lek muncul. Malak. Diwaca malik artinya apa? Raja. Malak, malaikat. Jadi istilah bagus, istilah tampan, rupawan, sempurna itu malaikat. Menurut mereka itu ya gak kira menungso sebagus ini. Terus setahu mereka malaikat itu mutahhar min bawa'ithis syahwati. Begitu suci, kemudian juga berwibawa, tidak bisa berwujud, tidak bisa dilihat secara kasat mata. Itu kan yang ada di pikiran mereka jeneng malaikat itu kan mohon. Malaikat itu adalah makhluk yang bagus, yang sempurna, yang bersih, yang suci, tidak ada syahwat dan tidak bisa ditangkap oleh secara kasat mata. Jadi begitu lihat Nabi Yusuf, aduh malaikat ini, oh no, ya bukan berarti kemudian meyakini itu malaikat, bukan. Saking gantengnya kalau tidak tahu ketok selama ini. Selama ini tidak pernah lihat manusia setampan itu. Oh dan ya Allah, lima hawahu minal husni, lima krono barang hawahu kang mengku sapa Nabi Yusuf ingma minal husni, katanya saking ganteng, alladzi la yakunu kang ora tinemu apa husni adatan ing dalam kebiasaane finna samatil basyariyati ing dalam awa-awaan kang bangsa menungso. Wa fi sahih lan iku tetep kesebut ing dalam siji hadis kang sahih utawi dawuh annahu suhune Nabi Yusuf iku u'tiyatin paringi sapa Nabi Yusuf syatral husni ing separone kegantengan.
Jadi dari 100% Nabi Yusuf ini punya 50% ketampanan. Waduh, yang punya 100 siapa dong? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 100% ketampanan. Berarti Nabi Yusuf yang sampai bikin perempuan ngiris-ngiris jarinya ini, itu cuma separuh ketampanan. Separuh ketampanan. Kanjeng Nabi 100%-nya. Nabi Yusuf 50%-nya. Nah terus Bapak pun bisa pirang enggak persennya. Persennya belas. Qalat ngucap sapa imra'atul azizi bojone Qitfir al-Aziz. Lama ra'at semangsane ningali sapa imra'ah mahalla ma ing barang halla kang manggon apa ma bihinna ing niswa. Ketika Zulaikha menyaksikan bahwa perempuan-perempuan itu terpesona dengan ketampanannya Yusuf sampai jari-jarinya itu terputus-putus, teriris-iris keluar darah. Fadzalikunna, maka dia berkata fadzalikunna, mongko utawi mengkono-mengkono Yusuf ai fahadza tegese mongko utawi ikilah Yusuf huwa ya Yusuf iku alladzi wong lanang lumtunnani kang maido kang ngiloaken ya kang ngiloaken sapa sira kabeh ing ingsun fihi ing dalem alladzi fi hubbihi ing dalem demen ing alladzi. Nah itu loh ya yang kalian bicarakan kemarin, kalian menyalah-nyalahkan saya, kalian menggibah saya, mencibir, menghina, nyinyir sama saya karena saya suka sama Yusuf. Nah itulah orangnya, itulah orangnya. Nah kalian enak yang ngerasani aku ngilon aku ancen gorong tahu kok Yusuf. Nah itu ya apa cara ngeluh teman. Nah ya kan, ya kan. Maksudnya itu Zulaikha ini membela diri, cek di salah-salahnya. Anjane dudu aku tok sing terpesona nang Yusuf. Sampean kabeh yo gawok ngono lho. Ini jadi jemari kalian itu terluka, teriris tanpa terasa saking terpesonanya dengan Yusuf. Lah aku sih bendino ketemu. Apa ndak kepotong-potong kairis-iris terus jariku bendino. Sampai teriris-iris hatiku iki sampe. Yusuf aku iki bendino. Oh, dadi ojo nyala-nyala aku ngono lho karepku. Maklumono aku iki maklumono. Lah aku bendino ketok arek ganteng ngoten. Lah sampean kait ketok saiki lho kabeh gawok ngono. Fahadha huwa alladhi lumtunnani fihi ay fi hubbihi tegese ing dalem demen ing Yusuf. Utawi pengucap fadzalikunna alladhi lumtunnani fihi iku bayanun mertelaaken li'udriha maring alasane Zulaikha. Mengapa si Zulaikha sampai begitunya, sampai segitunya merayu Yusuf? Ya karena memang seperti itulah pesonanya Yusuf. Kalian tahu sendiri sekarang sudah ya, artinya sudah, jangan ngomongin saya. Wes yo, sampean wis seru dhewe. Walaqad rawattuhu, lan yakti teman-teman wis gudo sapa ingsun Yusuf an nafsihi saking awak dhewe Yusuf. Yo aku ki yo sampai ngoten niku mah melakukan sesuatu tindakan yang tidak pantas ngoten iku. Cuma Yusuf iku anjene ngrekso awake. Fasta'sama mongko ngrekso awake sapa Yusuf imtana'a tegese kecegah sapa Yusuf. Wala illam yaf'al lan lamun lan yakti lamun ora ngelakoni sapa Yusuf ma ibarat
Amuruhu kang perintah sapa ingsun ing Yusuf bihi kelawan ma layus jananna mongko yakti bakal den penjara temen sapa Yusuf walayakunan lan yakti bakal ono temen sapa Yusuf iku minas shaghirina setengah saking pira-pira wong kang ino adzalilina tegese pira-pira wong kang ino. Nah, ngoten niku. Dadi ya pancen aku pancen sing rayu Yusuf itu gak gelem. Ngono. Ya wis, anjene gak nurut nang aku, anjene gak nuruti kekarepanku, tak ancam ambek aku, tak ancam telepon penjara, utawa dadi wong sing hina. Lho bareng dijelasno ngeten ambek Zulaikha, faqulna mongko padha ngucap sapa niswah lahu maring Yusuf. Ati' maula taka. Lho malah provokator. Undangan iki mang. Ati' manuto sira maula taka ing majikan wadon sira ing Gusti wadon sira. Yusuf sampean nurut ae nang Zuliki, sampean golek gak nurut yo sampean di penjara lho yo. Utawa sampean kumur dadi wong sing hina. Ngono diomongi ngono Nabi Yusuf. Dan anjene Zulaikha iki membela diri ambil golek dukungan. Ngono lho. Golek dukungan nang wong wedok-wedok iku man. Soalnya apa kan wis keweran bojone ini ya. Ini wis keweran bojone, dia sudah mengetahui, kemudian bahkan sudah jelas siapa yang salah sebenarnya dalam masalah ini, dibuktikan dengan adanya apa itu kemarin itu robeknya baju Nabi Yusuf, ternyata yang robek adalah yang belakang. Maka jelas-jelas ini si Kufir ini sudah tahu yang salah siapa, yang benar siapa. Maka iki Zulaikha tambah yo sembarang kali dia malu, ya takut dan lain sebagainya. Maka untuk menutupi itu, menutupi rasa malunya sekaligus untuk menyelamatkan diri dari rasa takutnya itu, dia undang perempuan-perempuan itu untuk membela diri sekaligus mencari dukungan. Dan benar ketika saat itu perempuan-perempuan itu melihat secara langsung ketampanannya Nabi Yusuf, mereka malah mengatakan ati' maulatan, sampeyan nurut nang majikan. Cek selamat sampeyan yo cek selamat, nurut wae. Engko sampeyan lek gak nurut barak nomel di penjara. Ucapane perempuan itu tuh tak tepat pisan. Perempuan sing diundang iki ora tepat pisan. Ya. Qala rabbis sijnu wallahu a'lamu bis-shawab. Kemudian kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebegitu tampannya, tapi ya tidak ada perempuan yang sampai tergoda, ya kan? Mengapa? Ya karena haibahnya, Nabi Yusuf saja ya, Nabi Yusuf saja yang ketampanannya separuhnya kan Nabi Muhammad. Ini saja haibahnya juga sangat besar. Buktinya perempuan-perempuan itu ketika melihat itu malah terbersit, iki malaikat kan gitu kan? Itu karena haibahnya itu. Jadi karena memang Nabi Yusuf itu bukan
bukan manusia seperti pada umumnya, memang sudah ada atharun nubuwah, ada tanda-tanda setelah ini akan diangkat sebagai nabi, jadi mahabahnya atau haibahnya itu sudah ada. Begitu perempuan-perempuan itu melihat, ya betul mengatakan itu tampan, itu ganteng, itu mempesona dan lain-lain. Tapi yang terucap dari mulut mereka apa? Ma hadza basyara in hadza illa malakun. Iki malaikat. Ya karena bersih, karena memang tanpa aura-aura kesucian itu. Aura kesucian. Sebenarnya ya tampan sekali, tampan sekali. Makanya kalau hari ini, kalau zaman sekarang ini kamu lihat apa cowok yang tampan, yang kece, yang cakep, yang mempesona, kalian tidak akan mengatakan in hadza illa malakun karim. Ya, karena pasti itu apa itu namanya, yang auranya tuh aura beda-beda sama Nabi Yusuf, aura manusia biasa, bukan nabi. Maka tetap saja akan menimbulkan syahwat itu. Nah, ini perempuan-perempuan ini tidak hanya terkagum melihat ketampanannya dan tidak ada syahwat, karena memang yang terpancar dari ketampanannya Nabi Yusuf itu adalah wibawa dan nurun nubuwah, ya, cahaya kenabian itu terpancar. Ya maklumlah, jadi nabi bacanya. Kan itu. Lah terus Nabi Yusuf gimana? Aku mau menunggu orang saya. Qalat wa qad najahat fi biharihinna bi jamalihil akhad fadzalikunna huwa alladhi. Sekarang ada yang saya pikirkan tentang lafaz fadzalikunna tadi itu. Sedangkan tafsirannya apa? Fahadha, ya. Fahadha huwallazi lumtunani fihi. Tapi di dalam ayatnya apa? Fadzalikunna. Mongko utawi mengkono-mengkono Yusuf, kan gitu tak maksudnya. Tapi kok kunna gitu loh. Kok fadzalikunna? Walam takul fahadha. Kok dia bilang, si Zulaikha itu kok enggak bilang fahadha? Mengapa? Satu ya, fadzalika. Dzalika itu kan isyarah tempat yang jauh. Kalau hadza tempat yang dekat. Iya kan? Fadzalika itu. Kalau fahadha ini. Mengapa Zulaikha menggunakan dzalika padahal Nabi Yusuf itu hadirun amamahunna? Nabi Yusuf ada di situ padahal. Raf'an limanzilatihi fil husni. Karena begitu mengagumi kedudukan Nabi Yusuf di dalam ketampanan dan kebaikannya. Jadi Nabi Yusuf itu memang tampan dan baik. Tampan dan baik, jadi kedudukan itu sangat, menurut Zulaikha itu tidak layak kalau disebut hadza, tapi dzalika. Saking apa ya, kayak pungguk merindukan bulan aja. Ya, pungguk merindukan bulan artinya saking tingginya derajatnya si bulan ini, saking pungguk tidak akan bisa meraihnya. Kan gitu, pungguk itu apa sifatnya? Kan ada istilah bagaikan pungguk merindukan bulan. Pungguk itu apa? Bagaimana tak taruh? Kalah. Pungguk iku jare nek kamu sing anake manuk opong lho. Kayak iso miber ya. Tapi tidak berdayanya kalau apa itu namanya mau meraih bulan. Sehingga meskipun dekat Nabi Yusuf itu, tapi Zulaikha mengatakan menggunakan isyarah dzalika. Fadzalika Yusufu al-ba'id as-sami fil kamali wal jamali fa ana ma'dzuratun fa huwa haqiqun ay yuhabba li jamalihi wa kamalihi.
karena ketampanan dan kesempurnaannya itu, maka sangat jauh bagiku untuk mendapatkannya. Maklumono aku dia cuma iso anuto, iso apa itu ngono halu, iso halu to, iso menghayal to untuk mendapatkan Yusuf, ya mungkin lah. Kemudian ini ada keterangannya lagi seperti yang saya sampaikan tadi. Wa idza kana hadza halukunna ma'ahu fi lahwatin, ketika kalian hanya sekejap saja bertemu Yusuf, seperti ini keadaannya. Seperti ini keadaan kalian, seperti ini kondisi kalian, berjumpa sekejap saja dengan Yusuf. Famadza af'al wa huwa ma'i daiman fil manzil, maka bagaimana dengan saya yang setiap hari ketemu dia di rumah? Betapa tersiksanya saya, betapa teriris-irisnya saya ini. Kalian saja ketemu satu kali hanya sekejap teriris-iris jarinya. Wa inni a'tarifu wa uqirru anni wallahi laqad rawatuhu an nafsihi famtana'a bi ibain. Jadi saya terus terang saja, saya mau cerita yang sesungguhnya ya. Oh no, cari dia Zulaikha. Jadi saya tiap hari itu memang ketemu dia, maka saya mengakui bahwa saya yang menggoda Yusuf. Hebat ya. Zulaikha ini perempuan yang dengan begitu tulusnya mengakui kesalahannya di depan perempuan-perempuan itu yang sudah menggunjingnya di luar sana. Ya memang saya yang menggoda dia, padahal ini gaya-gaya loh ya. Ini dia bilang apa? Kemarin dia bilang apa sama suaminya tuh? Bilang apa sama suaminya ketika ketemu di pintu? Qala ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusjana aw 'adzabun alim. Dia menuduh Yusuf di hadapan suaminya, dia menuduh Yusuf yang menggoda saya, Yusuf yang ajak saya berbuat zina, Yusuf yang ajak saya masuk ke kamar gitu kan kemarin ketika ketemu suaminya. Terus Nabi Yusuf mengatakan apa? Qala hiya rawadatni an nafsi. Karena ada kebimbangan, ini sebenarnya yang mana yang benar, maka wa syahida syahidun min ahliha. Terus ingkana itu mak ya apa suamiku wis ero. Ngono lho, ya apa suamiku wis ero. Masih aku gawe-gawe cerita, ngarang-ngarang cerita, suamiku wis ero lek ancen aku sing salah. Wis mending aku ngaku ae lah. Nah, ngaku nang wong wedok-wedok iku pancen iya pancen sing godho pancen. Ndak kagak lah wong ancen aku bendino ketemu kok ngono aku sembarang iki tingkah polahe ngadeg lungguh mlaku noleh miring madhep teko mburi teko iring aku ro kabeh lah sampeyan kan ketemu sing pesane wis koyo ngono. Ngoten ceritane kuwi. Cuma pancen Yusuf iku apik. Li'annahu afifun tahirun, dia adalah laki-laki yang menjaga diri, tahirun yang suci. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna
آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عدد طش السحب واختم لنا إلهي بالخير عن دواهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.